Salam Skapsa bisa santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif kelas 10 semester genap, hari ini kita akan membahas alat ukur hidrolik. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Ya, materi hari ini adalah alat ukur hidrolik. Mata pelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Ya, pembahasan materi pembelajaran hari ini adalah pengertian alat ukur hidrolik dan kelebihannya dan juga kekurangan sistem hidrolik. Yang kedua adalah nanti ada prinsip kerja sistem hidrolik. Dan yang ketiga adalah jenis-jenis alat ukur hidrolik. Ya, masuk saja langsung berkaitan dengan alat ukur dengan sistem hidrolik ya. Secara pengertian yaitu sistem yang menggunakan fluida tak termampatkan atau incompressible fluid sebagai tenaga untuk memindahkan beban berat, alat penekan dan alat pengangkat. Tekanan kerja pada sistem hidrolik ya, yaitu 6,9 sampai 34 MPa. Sistem hidrolik dilengkapi dengan berbagai peralatan kontrol untuk menunjang pengendalian dan ketepatan atau presisi. Nah, jadi untuk memudahkan orang untuk memindahkan beban yang berat, ya biasanya contoh ya kita pakai di alat salon mobil itu kan perlu diangkat mobilnya, jadi harus pakai alat hidrolik. Itu secara prinsip ya sistem hidrolik contohnya. Mungkin nanti ada yang kita bahas pada kali ini adalah alat ukur ya. Nanti ada alat ukur yang berkaitan dengan hidrolik. Kelebihannya ya sistem hidrolik secara umum itu memerlukan power unit untuk membuat fluida bertekan, kemudian fluida dialirkan sesuai kebutuhan dan mekanisme yang diinginkan ya. Masuk pada inti pembahasan yaitu kelebihan sistem hidrolik yaitu memiliki tekanan kerja yang relatif besar sehingga dapat digunakan untuk pekerjaan berat. Itu kelebihannya ya. Untuk pekerjaan berat ya, yang poin kalimat kedua itu ya. Jadi itu kelebihannya dan ada kekurangannya ya. Kekurangan sistem hidrolik itu antara lain fluida dari sirkuit yang tercemar oleh kotoran dapat menyebabkan peralatan hidrolik menjadi lemah dan cepat rusak. Jadi dia rentan terhadap kotoran-kotoran yang tercemar. Selain itu, konstruksi sistem hidrolik rumit dengan biaya mahal sehingga pemeliharaan dan pengoperasiannya lebih sulit. Fluida kerja pada sistem hidrolik juga tidak dapat bertahan pada temperatur operasi yang lebih tinggi, membutuhkan perawatan, terus suhu ruangan yang ditaruh di sistem hidrologis itu tidak bisa bekerja pada sistem yang tinggi karena pada suhu yang tinggi cairan yang di dalamnya itu akan berpengaruh ya. Jadi kalau suhu tinggi, jika sistem yang ada di dalam sistem hidrolik itu terjadi, maka sistem hidrolik itu tidak bekerja secara maksimal. Lalu prinsip kerjanya ya, ini secara prinsip dari sistem hidrolik itu yaitu dengan menerapkan hukum Pascal, di mana fluida yang ada di ruang tertutup apabila diberi tekanan maka tekanan tersebut akan dilanjutkan ke segala arah dengan sama besar ya. Itu bisa dilihat di animasinya. Ini sistem hidrolik ya, belum alat ukur ya, masih kita menjelaskan secara simulasi bagaimana sistem hidrolik itu adanya ya seperti itu. Dia ditekan dengan ringan pada satu sisi, nah sisi yang lain itu ada beban yang lebih berat dari tenaga yang ditekan, akhirnya terangkat karena perbedaan volume di sini sehingga ada semacam perbedaan tekanan yang signifikan. Dengan tekanan sekian, perpindahan sekian, dia mampu pindah untuk yang ini. Namun dengan energi seperti itu dia mampu dengan keluasan
luas volume yang berbeda sehingga dia mampu memindahkan mobil ya. Ya, itu sistem prinsip kerjanya. Lalu jenis-jenis alat ukur hidrolik itu, ini contoh-contohnya ya, ini masuk ke jenis-jenis alat ukur hidrolik, yaitu yang pertama adalah full pressure meter ya. Full pressure meter itu merupakan tools motor injeksi yang berfungsi untuk mengukur tekanan bahan bakar, khususnya pada jalur pipa bahan bakar bertekanan tinggi dari pompa bensin menuju injektor ya, itu full pressure. Lalu yang kedua adalah injektor tester ya. Ini motor injeksi lagi, yaitu adalah alat untuk mengukur tekanan dan volume yang dikeluarkan oleh injektor ya. Biasanya motor-motor injeksi itu ada injektornya. Lalu ada injektor nozzle, yaitu atau injektor nozzle tester. Nozzle tester itu kan di injeksi itu ada nozzle ya. Yang dimana nozzle tester itu untuk mengetes kualitas dari nozzle ya, kan dimana di motor injeksi itu ada injektor nozzle ya, berfungsi untuk mengabutkannya itu atau menyemprotkan bahan bakar solar ke dalam ruang bakar ya. Nah itu dites alatnya, itu dipakai kalau misalnya masih berfungsi, tidak ada kebocoran ya, kan di sini alatnya ada tuasnya ditekan, di sini ada cairan, lalu di sini ada nozzle testernya. Nah itu nanti kita tekan, kalau misalnya tidak bocor berarti normal, tapi kalau masih ada tetesan karena ditekan itu, nah, berarti dia ada kebocoran seperti itu. Nah itu kan ada 3 contohnya ya, contoh dari alat ukur hidrolik itu. Nah ini singkat saja, ada 4 soal. Soal pertama yaitu pengertian alat ukur dengan sistem hidrolik. Yang kedua, sebutkan kelebihan dan kekurangan alat ukur dengan sistem hidrolik. Yang ketiga yaitu bagaimana prinsip kerja sistem hidrolik. Yang keempat, sebutkan jenis-jenis alat ukur dengan sistem hidrolik ya. Nah itu 4 soal. Monggo dikerjakan, cukup mudah. Materinya sudah ada di presentasi atau mungkin nanti ditambahi searching di Google atau dipelajari di buku ya. Tentu jika mengerjakan akan mendapat kelebihan daripada yang tidak mengerjakan sama sekali. Ya, mungkin bisa dibuka referensi yang saya ambil itu di nomadeautomotive.wordpress.com. Nah, itu di searching di situ. Link detailnya ada di slide presentasi. Itu saya cari di situ. Nah, itu saja. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan bisa hubungi saya melalui email berikut. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai alat ukur hidrolik. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa, bisa sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.